Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ibu Rosma Dahlia Widiantika yang merupakan salah satu pembimbing literasi dari SDN Rancaikek 1. Kali ini, sesuai tantangan literasi di bulan April, akan mewawancarai pekerjaan dari seseorang. Maka dari itu, inilah videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang berada bersama salah satu guru SDN Rancaikek 1 dan akan memulai wawancara mengenai pekerjaan beliau. Sebelumnya Ibu, saya sedang ada tantangan literasi untuk bertanya mengenai pekerjaan seseorang, dan saat ini saya minta izin kepada Ibu untuk diwawancarai. Apakah boleh? Boleh. Ya, baik. Boleh diperkenalkan dulu siapa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Astuti, SAG. Saya guru dari SDN Rancaikek 1. Kebetulan saya megang mapel PAI. Baik, sejak kapan Ibu Ida menjadi seorang guru? Saya menjadi seorang guru sejak tahun 2003 hingga sekarang ya. Jadi saya ngehonor dulu dari 2003, selama 15 tahun saya menghonor ya, sampai sekarang 2025. Mengapa Ibu Ida memilih pekerjaan menjadi seorang guru? Saya memilih menjadi seorang guru, pertama saya itu panggilan jiwa ya. Panggilan jiwa karena apa? Karena ketika itu saya kan di pesantren ini ya. Dari lulus SD saya di pesantren ini, dari SMP, sanawiyah sampai SMA, sampai kuliah juga saya masih di pesantren. Nah, jadi karena kita belajar tentang pelajaran agama, jadi tergugah ada panggilan jiwa gitu untuk menjadi guru mapel PAI, pendidikan agama Islam gitu, sesuai dengan bakat saya gitu lah. Di bidang agama ya, Ibu ya? Bidang agama. Selanjutnya, bagaimana Ibu mempertahankan pekerjaan ini sebagai guru? Jadi mempertahankan saya bekerja sebagai guru, pertama saya lillahi ta'ala dulu gitu ya. Jadi dari hati, dari niat, karena segala sesuatu kan harus dari niat ya gitu. Alhamdulillah saya dengan niat saya mengamalkan ilmu gitu ya untuk menjadi guru agama di SDN Rancaikek 1. Karena tadi pertama saya niat ya. Jadi kita harus niat dulu ketika kita mau menjadi guru, mengajar gitu. Apalagi alhamdulillah saya sudah diangkat ASN ya. Jadi saya niat dulu, terus setelah niat saya berniat mengamalkan ilmu ya, ilmu yang sudah saya pelajari dari SD gitu sampai mungkin kuliah di pesantren. Nah, karena ada Mahfudat mengatakan al ilmu bila amalin kasajarin bila samarin. Jadi ilmu yang tidak diamalkan itu bagaikan pohon yang tidak berbuah. Jadi saya tidak mau seperti itu ya. Saya pengen ilmu saya manfaat dunia akhirat. Karena ada di dalam Al-Quran juga ya, idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa bisalasin. Yang pertama yaitu anak yang soleh, kedua sedekah jariyah, dan yang ketiga itu ilmu yang bermanfaat. Ya mudah-mudahan ilmu saya yang saya ajarkan di SD Rancaikek 1 ini bermanfaat buat murid-murid saya tercinta. Oh, Masya Allah. Jadi memang seorang guru itu memberikan ilmunya Ibu ya? Iya. Selanjutnya, adakah hambatan selama Ibu mengajar menjadi seorang guru ini? Kan seperti kita ketahui banyak sekali anak-anak di kelas. Itu apa hambatan-hambatan yang dirasakan? Banyak hambatan ya. Kadang ada hambatan ya, mungkin anak-anak mungkin kadang ya. Sekarang anak-anak itu lebih zaman sekarang ya, modern 2025, dia lebih kadang main HP gitu ya, main HP gitu. Terus jadi ketika ke sekolah belajar dia kadang ngantuk gitu kan, terus tidak fokus gitu kan, hambatannya. Cuma itu saja sih ya. Tapi saya lebih berbicara ke anak-anak, kamu harus dengarkan ini pelajaran ibu ya, karena ini pelajaran yang ibu berikan ini pelajaran agama ini fi dunia wal akhirah gitu kan. Bukan hanya kamu hanya di SD Rancaikek 1. Jadi ketika kamu keluar dari SD Rancaikek 1, kamu harus menunjukkan yang terbaik, apalagi dalam segi agama, seperti itu ya. Selanjutnya, motivasi apa yang bisa Ibu sampaikan kepada anak-anak muda di sekitar kita itu untuk menjadi seorang guru? Ibu bilang kepada anak-anak, kita harus bermanfaat agama, bagi agama dan negara.
Terus jangan malas kamu untuk mencari ilmu gitu ya. Karena apa? Utlubul ilmi minal mahdi ilal hadi. Carilah ilmu dari buayan gitu ya. Dari buayan ketika dia lahir gitu ya, sampai ke liang lahat gitu kan. Nah itu ibu tekankan juga kepada anak-anak bahwa kita itu ilmu itu tidak berat bawa. Ya, kita akan tidak berat bawa, beda sama harta. Kalau harta kita berat bawa gitu ya. Ketika kita banyak harta, punya uang banyak, punya mobil, kita jaga mobil kita, takut ada maling gitu kan, diambil gitu, susah tidur. Tapi ketika kita punya ilmu yang akan menjaga kita, ya. Dan uang pun mungkin yang akan mengejar kita. Ketika anak-anak kata saya, mudah-mudahan kamu berhasil jadi dokter. Nah, bukan kamu yang ngejar-ngejar duit, tapi pasien yang ngejar-ngejar kamu bawa apa? Bawa uang. Ketika kamu jadi ustazah seperti itu, bukan kamu yang mengejar-ngejar jamaah, tapi jamaah yang datang kepadamu. Seperti itu. Jadi saya tekankan harus punya ilmu gitu ya. Ya, itulah beberapa pertanyaan. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Semoga bermanfaat apa yang Ibu dapat sampaikan. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, itulah hasil wawancara dari narasumber kita, yaitu Ibu Haji Ida, yang merupakan salah satu guru agama di SDN Ranca Ekek 1. Masya Allah sekali ya. Semua motivasi yang dibicarakannya oleh beliau itu mudah-mudahan jadi motivasi untuk kita semua dan menjadikan kita jauh lebih baik. Itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. Salam literasi.